Dia Superman, tapi melawan semua Superman lainnya. Superman lain melawan monster dan mati di medan perang. Dia diam-diam mencuri mayat mereka. Dan setiap kali Superman mengalahkan monster, dia juga mengambil mayat monster itu. Lalu dia menjahit tubuh Superman dan monster itu bersama-sama. Superman dan monster yang dibangkitkan kembali kehilangan ingatan mereka, menjadi bawahannya yang setia, dan dia selalu bisa mengambil mayat dengan tepat. Karena dia memiliki seorang gadis kecil di sisinya yang bisa melihat masa depan. Benar saja, kali ini monster menyerang sekolah dalam skala besar, dan dia datang ke tempat kejadian seperti burung nasar yang jeli. Di medan perang, ada seorang lelaki tua yang perkasa dan 3 monster aneh yang bertarung dengan sengit. Tapi lelaki tua itu akhirnya kalah jumlah, tumbang dan mati, dan Superman oportunis itu, seperti biasa, dengan acuh tak acuh mengamati medan perang. Bawahannya bertanya apakah dia tidak akan mengambil mayatnya, tapi dia tidak bergerak, menatap tajam ke depan, mengatakan kata-kata yang tidak dimengerti bawahannya. Dunia ini sungguh luas, ternyata ada Superman sehebat ini, dan bawahannya tidak bisa mengerti. Superman tua di depannya jelas sudah mati. Mati tak bisa mati lagi. Tapi kabut di medan perang menghilang. Monster itu menyadari, yang mati adalah temannya sendiri. Rasa ngeri yang membekukan muncul dari dalam hati mereka. Tiba-tiba sebuah tangan menggapai monster itu. Gorila mutan ditusuk tembus. Ada apa ini? Monster keong tidak bisa menerima kenyataan ini. Kedua temannya yang kuat terbunuh dalam hitungan detik. Lelaki tua itu berbalik dan mulai marah. Tinggal kau sendiri ya, bocah. Dengan aura yang mengerikan, kabut merah di angkasa pecah. Monster keong ketakutan melihat semua ini. Kabut merah ini adalah kemampuan ilusi miliknya. Bagaimana bisa dipecahkan dengan mudah? Bahkan mutan tingkat komandan pun tidak bisa melawan kemampuannya. Kenapa lelaki tua ini bisa? Tapi perasaan familiar ini, benar, ini masih kemampuanku. Bocah, apa kau tidak bisa membedakan ilusi dan kenyataan? Ya, bagaimana mungkin makhluk sepertimu bisa hidup dengan jernih? Jika hatimu tidak tulus, maka kau akan selamanya terjebak dalam mimpi. Ini kemampuanmu sendiri. Sekarang kau seharusnya mengerti apa yang kau hadapi, kan? Monster keong gemetar ketakutan. Trik apa yang kau gunakan? Aku hanya menggunakan trikmu, bocah. Tidakkah kau sadari tanda merah di kepalamu sama dengan tanda ungu di dahiku? Tanda merah ini bisa mencuri kemampuanmu. Lalu aku menggunakan kemampuanmu untuk menciptakan ilusi bagi kalian. Membuat kalian berpikir akulah yang terjebak dalam ilusi. Membuatmu merasa mengendalikan pertempuran. Monster keong terus berpikir kapan kemampuannya dicuri. Apakah saat itu? Akhirnya dia ingat, lelaki tua itu menatapnya sekilas saat pertama kali memasuki medan perang. Lalu, jadi tendangannya tadi hanya pengalihan. Tujuan sebenarnya adalah untuk membuat tanda di dahiku. Dan saat ini, kaki yang putus itu terangkat tinggi. Setiap orang punya alasan untuk hidup. Aku juga. Kenangan masa lalu melintas di benaknya. Semua orang tersenyum bahagia. Mereka berteriak bersama. 1, 2, 3, terong. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang telah menginjak-injak alasanku untuk hidup. Sementara itu, anak buah yang menyaksikan dari atap gedung akhirnya mengerti. Apa yang dimaksud bos mereka dengan luar biasa. Namun, sang bos mendongak ke langit. Gelombang serangan kedua datang, dan membawa aura teror yang mencekam. Seorang pensiunan lajang tidak pergi ke tempat pertemuan jodoh lansia, malah datang ke sekolah untuk melawan monster. Dan dia sendirian melawan 3 monster level bencana tanpa kesulitan. Dia bahkan dengan mudah mencuri kemampuan ilusi aneh milik lawan, dan menggunakan kemampuan itu untuk mengelabui semua monster. Saat para monster merasa akhirnya berhasil mengalahkan pensiunan tua yang menyebalkan itu, ilusi itu pecah dan mereka menyadari bahwa yang mati di tanah adalah rekan monster mereka sendiri. Kemudian, si kakek dengan santai mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Sebelum mati, monster keong akhirnya mengerti apa arti pepatah semakin tua semakin menjadi. Benar-benar tua-tua keladi. Namun saat itu, bayangan bola daging raksasa perlahan muncul dari tanah. Kakek super pensiunan dan pria bertopi nelayan super yang menonton dengan dingin terkejut. Saat bola daging itu meraung ke langit, 3 manusia mutan baru tiba di lapangan sekolah. Melihat manusia mutan yang memimpin, si kakek tercengang. Tekanan yang dipancarkan oleh lawannya sangatlah mengerikan. Bayangan manusia mutan bertanduk 7 muncul di benak si kakek. Dia berpikir, entah siapa yang lebih kuat, makhluk yang muncul hari ini atau monster bertanduk 7 itu. Namun dalam sekejap mata, tubuh raksasa itu sudah ada di depannya. Seolah tanpa suara, namun juga seolah menggelegar. Kekuatannya sangat dahsyat. Kakek, sepertinya kau lengah. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia bisa datang tanpa terlihat dan membuatku sesak napas? Setelah sadar, si kakek menendang. Tapi,
Tinju raksasa itu langsung mengarah ke wajahnya. Dengan satu serangan, si kakek kehilangan kekuatan untuk bangkit kembali. Target kami adalah mengalahkan pria bertopi putih super. Tapi jika ada penghalang, kami harus menyingkirkanmu dulu. Saat itu, pria bertopi putih super merasakan bahaya di lapangan. Maka dia meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal dan berlari ke sana. Tapi dia dicegat di udara oleh dua anak buah lawannya. Pria bertopi putih terkejut. Jika dia tidak bisa sampai di sana, si kakek dalam bahaya. Aduh, sudah tua nih. Tapi tiba-tiba, ruang di sekitar mereka berubah. Sebuah portal bundar muncul. Orang di dalamnya belum terlihat, tapi suaranya sudah terdengar. Hei, kau raksasa jelek. Apa kau tidak tahu? Ada kebajikan yang disebut menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak di dunia manusia. Dari mana kau muncul? Pria berbaju hitam super tidak menjawab. Sebaliknya, dia memberi instruksi pada gadis berjubah merah di belakangnya. Danyang, bawa kakek itu menjauh. Jangan khawatirkan aku, biarkan aku bertarung dengan puas. Si kakek ingat bahwa pria itu pernah memprovokasi pria bertopi putih super miliknya. Orang-orang menganggapnya sebagai musuh umat manusia. Lalu si kakek berkata dengan keras kepala, "Apa? Jangan sentuh aku. Kenapa keras kepala sekali, kakek?" Lalu Danyang menggendong si kakek. "Ayo pergi." Kemudian Danyang membawa si kakek ke atap. "Kakek, kenapa kau begitu mengenaskan? Semua tulang rusukku patah." Aku lengah saat itu. Dia meninju langsung ke wajahku. Aku sudah melindungi wajahku dengan ki. Tapi dia tiba-tiba mengubah serangannya. Sebuah jab kiri, dari kanan ke kiri. Tiba-tiba, aku tidak bisa menghindar. Jadi aku terkena. Monster itu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Hanya dengan satu serangan, dia bisa memberiku luka fatal. Lalu kakek itu bertanya pada Danyangnya tentang tujuan mereka sebenarnya. Danyang melepas topinya. Setidaknya aku teman manusia, tapi aku benar-benar tidak bisa menebak niat Luan Qi. Dia jujur, Luan Qi selalu berkata sesuatu yang mengejutkan. Kadang dia bilang ingin berpihak pada manusia super. Kadang dia merasa dunia akan membosankan jika alien terlalu lemah. Dia bahkan dengan konyol bertanya pada Danyang apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan alien. Sampai baru-baru ini, muncul banyak alien yang sangat kuat. Dia merasa sangat puas, dan raksasa di depannya tampaknya lebih kuat. Ini membuat Luan Qi sangat bersemangat. "Apa hubunganmu dengan topi putih? Wow, besar sekali, auranya kuat. Senang sekali, kau bertanya tentang topi putih. Aku menyukainya, tapi sepertinya cinta bertepuk sebelah tangan. Dia sepertinya tidak memperhatikanku, dan lawannya, tanpa basa-basi, meninju. Kau lalat cerewet, dia seorang manusia super. Tapi dia diam-diam menonton manusia super lain melawan monster. Setelah manusia super lain bersusah payah mengalahkan monster itu, dia muncul dan meminta untuk bertarung. Jika lawannya tidak setuju, dia akan mengancam saudara lawannya. Tapi setelah meninju, dia merasa bosan dan pergi. Gadis berjubah merah yang bersamanya berpikir dia adalah manusia super paling aneh. Mereka bersama-sama menonton siaran setiap pertarungan manusia super melawan monster. Setiap kali, dia mengomentari manusia super lain, dan juga menganalisis kekuatan mereka. Lebih aneh lagi, dia tidak ingin monster itu terlalu lemah, karena itu akan membuat dunia membosankan. Ketika dia mendengar monster super muncul, dia dengan bersemangat pergi ke medan perang. Gadis berjubah merah bertanya-tanya apakah bepergian dengan orang bodoh ini adalah kesalahan. Dan monster yang muncul di medan perang kali ini memang luar biasa. Itu adalah alien tingkat komandan. Alien tingkat komandan jauh lebih unggul dari monster biasa. Saat ini, yang diketahui adalah alien bernama Pan. Dan ada juga yang bernama Murai yang belum pernah bertarung. Mereka sangat kuat, dan memimpin alien lain. Luan Qi, manusia super berbaju hitam, sangat gembira bertemu dengan orang seperti itu. Dia mulai memprovokasi lawannya, tapi kepalanya diledakkan oleh raksasa pemarah itu dengan satu pukulan. Namun, tubuh Luan Qi berubah menjadi kabut hitam, dan melilit lengan lawannya, lalu memadat. "Aduh, kau biadab sekali. Kukira kau monster beradab, ternyata kau juga kasar." Pita hitam itu berubah menjadi kabut hitam lagi, lalu membentuk bayangan hitam di lengan Luan Qi. Anehnya, ia membuka mulut dan mulai berbicara. "Sudah lama aku tidak keluar. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik set." Luan Qi menyapa dengan tawa. "Jiu Qi, Hei Jing, bagaimana?" "Hei Jing, lawan hari ini lumayan, kan? Kau benar-benar gila. Orang ini kelihatannya sulit dihadapi. Alien di seberang sana sangat menyebalkan. Tadinya cuma satu lalat cerewet, sekarang jadi dua. Kenapa kita harus melawan orang seperti ini? Masih ada waktu untuk kabur. Semangat, Hei Jing. Monster langka seperti ini tidak semua orang bisa temui. Sedikit saja lengah, nyawa bisa melayang. Apa kau tidak merasa bersemangat?"
Hei Jing mendengus dan diam. Lalu berubah bentuk lagi, menjadi sabit hitam raksasa. Pertempuran hidup dan mati adalah yang paling seru. Hei Jing, Luang Qi, kau benar-benar gila. Rencanaku adalah membunuh topi putih. Lalu membunuh semua manusia super yang tersisa. Kenapa kau begitu berani? Datang lebih awal untuk mencari kematian? Luang Qi tertawa terbahak-bahak. Bahkan dengan jari kaki pun bisa berpikir. Karena aku manusia super. Dan kau alien. Serangan alien ke sekolah kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika musuh berhasil membunuh topi putih, seluruh bumi mungkin akan jatuh. Saat ini, manusia super dari negara lain sedang dalam perjalanan. Manusia super terkuat di dunia, Pearl dan Sonata, termasuk di antaranya. Tiba-tiba Pearl memberi isyarat. Kakak, tunggu. Sonata segera menghentikan batu yang bergerak, dan menatap ke depan dengan bingung. Di depan mereka, muncul banyak formasi cahaya aneh. Detik berikutnya, tangan raksasa keluar dari formasi cahaya. Dia pencopet ulung sejak lahir, tetapi membuka dojo untuk mencari uang. Pertama kali bertemu murid yang belum terdaftar, dia mencuri pialanya, dan keahlian mencopetnya bisa digunakan untuk melawan monster. Saat dia membuat tanda khusus di kepala monster, dia bisa mencuri kemampuan khusus monster itu. Tapi dia tidak bisa mencuri kemampuan murid manusia supernya. Dia mengingat sentuhan tangannya di dahi muridnya. Tidak ada yang aneh. Tapi setelah membuat tanda, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini membuatnya semakin yakin dengan potensi muridnya. Semua kemampuan manusia super dan monster berasal dari siang. Selama dia bisa menyentuh siang seseorang, dia bisa mencuri kemampuan orang itu. Tapi muridnya tidak memiliki siang. Tapi dia adalah manusia super sejati. Ini memang agak aneh. Guru membunuh babi hutan dengan jentikan jari. Hebat. Sempurna jika dia tidak mencuri. Lalu, entah kapan, guru datang di belakang Wen Qiu. Gurumu ini juga pandai mendengar gosip tentang dirinya. Kau tidak makan malam ini, Wen Qiu. Lalu dia memanggil murid manusia supernya. Xiao Jiang, kau juga tidak usah makan malam. Latihan denganku. Guru benar-benar licik. Diam, kau juga mau tidak makan malam? Guru, kita ke air terjun ini untuk latihan berenang. Mulai sekarang, kau harus bertarung dengan batinmu. Kau harus menemukan siangmu. Apa yang bisa kuajarkan sudah kuajarkan semua. Tendangan bayangan dan tendangan tornado. Tong Bei, Wing Chun, Qin Na, Suai Jiao. Kau sudah mempelajari semuanya. Tapi, guru, aku baru belajar 12 bab Subosu. Bukankah kau bilang ada 100 bab? Cepat turuti aku, buka bajumu dan lompat ke air terjun. Sang guru menunduk, menyesal telah membual bahwa Subosu ada 100 bab. Tutup matamu dan rasakan, sampai kau tak lagi mendengar gemuruh air terjun, dan tak lagi merasakan keberadaan siang. Kau tidak boleh keluar. Lalu ia pergi dengan tega. Tapi kepergiannya hanya pura-pura. Ia bersembunyi dan mengawasi dari jauh. Tiba-tiba, mata sang guru terbelalak. Anak bodoh itu minum air? Apa dia lapar? Muridnya berlatih entah berapa lama. Setiap kali naik ke darat, ia basah kuyup. Sang guru melihat sesuatu yang menakjubkan. Beberapa burung kecil berkicau dan terbang, lalu hinggap di bahu muridnya. Terlihat cahaya samar di sekelilingnya. Anak ini. Bagaimana mungkin, sang guru mengenali kelinci ini? Ia sangat waspada terhadap manusia. Setiap langkah muridnya, terbentuk embun di bawah kakinya. Cahaya di sekelilingnya semakin terang. Angin sepoi-sepoi berhembus, seolah segalanya tertarik padanya. Bahkan ular berbisa pun ingin mendekatinya. Kau besar sekali. Ular kecil. Guru, lihat ular ini. Cantik, kan? Sang guru terkejut. Muridnya tahu ia sedang diamati. Sang guru melihat mata muridnya memancarkan siang yang samar. Siang yang unik ini dapat memengaruhi segalanya. Lebih tepatnya, ia adalah segalanya. Ia dilindungi alam. Sang guru tak bisa menjelaskan semua ini. Tapi kau pasti manusia super di antara manusia super. Memiliki kekuatan seperti juru selamat. Kau pasti bisa melindungi dunia ini bersama kami. Tak lama kemudian, makhluk asing yang mencari muridnya akhirnya menemukannya di sekolah. Muridku, kau pasti bisa menyelamatkan dunia. Aku monster yang menakutkan. Bahkan bagi diriku sendiri. Di bumi, aku selalu berkuasa. Aku suka melihat manusia ketakutan dan tak bisa bergerak saat melihatku. Tapi bosku mengerahkan pasukan untuk mencari seorang manusia. Bosku adalah salah satu dari 3 monster terkuat. Tapi dia menuruti perintah makhluk bernama Murai. Dan merendahkan diri untuk menghadapi seorang siswa manusia. Ini seperti menembak nyamuk dengan meriam. Kecerdasanku yang luar biasa tak bisa menerima ejekan ini. Biar aku yang memenggal kepalanya. Aku akan menggantikan semua bos dan menjadi yang terkuat. Karena aku punya senjata rahasia yang tak pernah kutunjukkan. Lihat tatapannya yang polos. Seperti semut kecil yang ingin bertemu Tuhan. Wow, dia berani menyerangku duluan. Aduh, aduh, aduh. Sakit.
Sakit, sakit. Kurasa aku tak lagi tampan. Auranya bukan lagi seperti semut kecil. Dia terlihat lebih menyeramkan dari bosku. Bos, kau lawan dia saja, ya? Ada apa ini? Kenapa aku gemetar? Aku bilang ke monster temanku. Jangan cuma nontonin aja, lakukan sesuatu. Kan bukan kamu yang dipukul. Ngapain gemeteran? Aku nggak mau ngakuin. Tapi semut ini beneran serem. Temanku akhirnya bangkit. Dia meludahkan dahak pemusnah dunia yang pekat. Cepat musnahkan dia, temanku. Tapi, dahak pemusnah dunia YS. Kenapa malah muter-muter di sekitarnya? Menguap, hilang. Jangan-jangan dia pencinta lingkungan? Temanku langsung lemas. Dia bengong kayak orang linglung. Aku teriak suruh dia bawa mayat monster di medan perang. Tunggu saja, semut kecil. Kau akan merasakan amukan SS-ku. Di medan perang, sang guru menatap muridnya dengan cemas. Xiao Jiang, bertahanlah, guru. Aku merasa aneh. Badanku hangat, ingatanku semakin kabur. Kepalaku terasa dingin. Bertahanlah, Xiao Jiang, jangan pingsan. Ingat saat kau pertama kali membangkitkan kekuatanmu di bandara, lalu kau mengamuk, melalui latihan. Aroma dalam tubuhmu mulai dilepaskan. Kau harus selalu mengendalikan dan hidup berdampingan dengan kekuatan ini. Kukira kekuatan dalam tubuhmu tak terbatas. Jika kekuatan itu lepas kendali dan kau mengamuk lagi, akan menyebabkan bencana bagi dunia ini. Nah, jalan untuk melawan diri sendiri ini sangat sulit. Aku juga tidak tahu seberapa jauh kau telah melangkah. Dan kau, sebagai harapan umat manusia, juga merupakan bom waktu raksasa. Hanya hidup saja pasti sangat menyakitkan. Tapi bagaimanapun, aku tidak ingin kehilanganmu. Nak, saat itu, di lapangan sekolah, mayat monster yang mati sebelumnya langsung dibawa pergi. Tapi monster yang mengambil mayat itu terdiam sejenak di udara. Tubuh monster siput hilang, mayat lava hilang. Sepertinya ada yang mencuri mayat. Aku tidak tertarik dengan itu. Cepat lempar ke sini biar aku pakai jurus SS. Danyang dan kakek tercengang. Orang ini pemakan mayat. Setelah makan, tubuh monster itu mulai berubah bentuk. Sudah lama aku tidak makan kenyang begini. Saat aku kembali tampan, itu tandanya ajalmu sudah dekat. Sepertinya kau juga tidak ingin meninggalkan pesan terakhir. Kalau begitu, bawa saja nyawamu yang hina itu. Dan matilah, tak ada yang bisa melihat jejak tinju itu. Hanya gelombang kejutnya yang seperti ledakan nuklir. Luan Qi dan pemimpin monster yang sedang bertarung, juga terkejut dan menghentikan pertarungan untuk sementara. Ivan, si pencuri mayat yang biasanya tenang, matanya membesar. Saat itu, pikiran monster itu kosong. Wajahnya penyok. Dia tidak bisa lagi memikirkan apakah dia tampan atau tidak. Tapi serangan itu belum berakhir. Satu serangan, kekuatannya mengguncang bumi. Monster yang pingsan itu terbangun karena rasa sakit. Monster lainnya sepertinya sudah melihat akhir yang tragis dari temannya. Jurus ini dimulai seperti cakar elang menyambar kelinci. Tinju ini terangkat seperti harimau mengintai mangsanya. Kekuatan 10.000 kati terpusat di satu titik. Monster Thomas berputar 3.600 kali. Menunduk seperti citah menginjak tanah. Tendangannya seperti besi yang keras. Danyang tercengang hingga tak bisa bernapas. Inikah pahlawan bertopi putih? Anak baik, ingat setiap jurus dengan tubuhmu. Di mata sang guru, DZ menggunakan tekadnya dan energi dalam tubuhnya untuk menjaga keseimbangan yang halus. Makhluk asing di langit seperti melihat iblis sejati. Tidak peduli dengan rekan mereka yang jatuh, pria di tanah itu tiba-tiba menatapnya. Tatapan seperti binatang buas itu seketika menusuk hatinya yang dipenuhi ketakutan. Dia bukan hanya pahlawan super, tapi juga memiliki kemampuan seperti Maliang si pelukis ajaib. Saat dia melukis dengan jarinya, lukisannya menjadi nyata. Rekannya adalah pria gemuk yang menjadi kurus saat menghadapi musuh yang kuat. Dan setiap kali pria gemuk itu kehilangan berat badan, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Pada pertemuan pertama, pahlawan pelukis membuat pria gemuk itu tidak senang. Dia diam-diam membantu pria gemuk itu mengalahkan monster. Bagaimana mungkin pria gemuk berdarah petarung itu membiarkan orang lain ikut campur dalam pertarungannya? Sejak saat itu, pelukis yang cerdas itu selalu mengatakan satu hal kepada pria gemuk tersebut. Di hatiku, Anda selalu yang terkuat, Tuan Baslov. Saat mereka melihat berita tentang serangan makhluk asing di negara K, pelukis Kirilo mulai memikirkan cara untuk membujuk pria gemuk itu. Menurut laporan, jumlah makhluk asing di Eropa belum pernah terjadi sebelumnya. Makhluk asing yang muncul di tempat kejadian telah melebihi 50. Sementara itu, di pihak pahlawan super, orang tua misterius itu telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Pahlawan bertopi putih sedang melawan musuh sendirian. Pada saat yang sama, kelompok bertopi hitam baru saja bergabung dalam pertempuran. Dan saat pertama kali topi hitam dan topi putih berhadapan,
Kirilo hanya memuji kekuatan topi hitam saat menonton siaran langsung. Baslov hampir mengamuk. Hari ini, melihat topi hitam lagi di layar, Baslov jelas-jelas tidak senang. Detail ini ditangkap oleh Kirilo yang peka. Menurut laporan, meskipun musuh lebih banyak, para pahlawan super masih berjuang mati-matian. Sementara itu, identitas pahlawan bertopi putih terungkap. Dia adalah siswa yang sekolahnya diserang oleh makhluk asing di Eropa. Para ahli berspekulasi bahwa target serangan makhluk asing ini kemungkinan besar adalah pahlawan bertopi putih. Dan kabarnya, pahlawan Super Pearl dan Sonata dari negara A sedang menuju negara K untuk memberikan bantuan. Kirilo bertanya dengan hati-hati, "Apa rencanamu?" Tapi pikiran Baslov kosong. "Apa? Rencana apa, Tuan Baslov? Anda adalah tulang punggung saya. Saat ini, kita butuh Anda untuk membuat keputusan." Situasi di negara K jelas. Kubu pahlawan super berada di bawah tekanan. Saya berani menganalisis, jika kekuatan tempur pahlawan super tidak cukup, negara K akan jatuh ke tangan makhluk asing. Lalu, menurutmu, apa yang akan dilakukan makhluk asing selanjutnya? Apakah mereka akan terus berkumpul untuk mencegat pahlawan super yang sendirian? Anda memang bijaksana, tapi sepertinya kedua pahlawan super wanita yang pergi untuk membantu sepertinya sudah mengantisipasi hal ini lebih dulu dari Anda. Baslov merasa sangat kesal setelah mendengar itu. Kiril menggambar sebuah topi, dan berkata bahwa alien mungkin menganggap Superman topi putih adalah yang terkuat. Bahkan Superman topi hitam yang pemberontak tampaknya berkumpul di sekitar topi putih. "Kau sudah selesai belum?" Seolah-olah Superman topi putih itu hebat. "Kita akan pergi ke negara K untuk menyerang alien secara langsung. Tapi ingat, dimanapun itu, bosnya tetap hanya aku, tentu saja." Tuan Baslov. Sementara itu, di lapangan sekolah, Superman topi hitam, Luan Qi, sedang bertempur sengit melawan alien raksasa. Dia mengayunkan sabit raksasa seperti malaikat maut. "Tadinya aku ingin bermain-main denganmu, tapi ternyata kau cukup tangguh. Aku sibuk, selanjutnya aku tidak akan membuang waktu denganmu. Kalau jadwalmu begitu padat, jangan bicara lebih banyak dariku." Raksasa. Setelah berkata demikian, Luan Qi berteleportasi, dan berubah menjadi bayangan hitam. Bayangan hitam itu langsung berubah menjadi pita hitam, mengikat lawannya menjadi 7 kepompong besar. Lalu Luan Qi melompat. "Rasakan dulu tendangan lutut cintaku. Putaran 360 derajat cinta. Kau suka?" "Raksasa, ini buruk. Hei Jing, aku menyerangnya dengan seluruh kekuatanku, tapi dia tidak terluka sedikit pun. Tapi setiap serangannya mematikan. Apa kau sudah sadar bahwa kau bisa mati kapan saja saat melawan aku?" Hei Jing yang retak kembali memadat. Merasa terkejut, dia bisa menghancurkan alien lain berkeping-keping, tapi dia sendiri hancur berkeping-keping oleh makhluk di depannya. Luan Qi, ini tidak bagus. Luan Qi, yang jarang bicara, hanya berkata, "Aku mengerti."